warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Chief dan rekan-rekan residen semua. Alhamdulillah, Dr. An sudah bergabung dengan kita semua. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berkumpul pagi ini untuk mengikuti sharing dan pembelajaran dari Dr. An tentang efusi perikard. Mungkin izin dokter, apakah terdengar suaranya dok? Dengar dan Iya. Izin dok, mungkin sudah jam 6 juga, mungkin kepada Dokter Aan untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. slide-nya kelihatan dan Hmm, Sebentar dok, lagi loading dokter. Oke, sudah dokter. udah kelihatan ya slide-nya. Sudah kelihatan dok. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Uh, Alamin, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa memulai kegiatan kita kembali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salawat dan salam kita doakan semoga tetap tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman semua, untuk kuliah kita pada pagi hari ini, topik yang akan kita bicarakan yaitu adalah tentang evolusi perikat. Hmm. Sebelumnya kita akan mulai dulu dengan anatomi ya, anatomi jantung, karena di sini kita nanti akan melihat eh, tentunya sebagai seorang dokter bedah ya, kita harus memahami terlebih dahulu anatomi dari organ yang akan kita lakukan tindakan. Dan khusus untuk jantung memang salah satu organ penting, salah satu organ vital yang berperan besar ya dalam berbagai proses dalam tubuh kita. Nah, di sini teman-teman lihat bahwasanya jantung yang berada di rongga toraks kita, yang berada di rongga mediastinum kita itu, dia itu adalah organ yang sebenarnya dia terfiksasi. Jadi dia di bagian posterior dia terfiksasi oleh adanya vertebrae dan ada eh, trachea di sana, ada esophagus juga gitu ya. Kemudian di bagian depan dia terfiksasi juga oleh adanya sternum. Sementara kiri dan kanannya ada paru-paru yang terus mengembang gitu ya, melakukan pergerakan inspirasi dan inspirasi. Ke bawah dia nggak bisa bergerak lagi karena dibatasi juga oleh adanya diafragma. Nah, di samping itu, jantung juga agar dia tetap berada pada posisi yang settle seperti ini, dia juga dibungkus oleh sebuah lapisan yang kita kenal dengan nama lapisan epikardium, di mana lapisan epikardium itu sebuah lapisan tipis ya. Dia eh, sebuah lapisan yang dia terdiri atas dua bagian sama dengan pleura, ada perikardium visceral, yaitunya perikardium yang menempel langsung pada miokardium, dan perikardium parietal gitu ya, perikardium yang berada di luar yang langsung eh, berhubungan dengan pleura mediastinal, dan perikardium inilah yang berperan sebagai sebuah kantong yang memastikan jantung tetap berada pada letak yang anatomis ini. Nah, rongga antara perikardium parietal dan perikardium visceral itulah nantinya yang akan membentuk rongga perikardium. Ini teman-teman lihat di sini, ini adalah jantung yang bentuk anatomisnya. Nah, kalau kita dalam posisi supine, kita menghadap ke depan,
Maka hampir kita lihat bahwasannya secara anatominya ya, ini yang teman-teman lihat yang gambar yang kanan atas, kita samakan dengan gambar yang di kiri. Kalau kita berdiri dalam keadaan melihat seseorang dari sisi depannya, maka yang kita lihat adalah komponen-komponen jantung itu ada 5 komponen utama yang kita lihat. Yang pertama adalah vena cava superior ya. Vena cava superior yang tentunya dia terlindungi oleh tulang-tulang yang lebih yang banyak. Selain ada sternum, ada coste 1 dan 2 di sana, kemudian ada clavicula juga gitu ya. Nah, dan biasanya dia terletak walaupun dia terlihat dari depan, tapi dia agak ke posterior kanan untuk anatominya. Kemudian ada aorta yang langsung di depan mata kita. Aorta adalah pembuluh darah yang berada di tengah, yang di tengah ini gitu ya. Di sini digambarkan sebagai warna merah, tapi pada prinsipnya tidak ada yang berwarna merah dan biru seperti ini ya di dalam tubuh kita. Semuanya hampir sama. Cuma nanti dindingnya yang lebih di dinding dan juga tekanannya yang akan membedakan mana dia itu vena cava superior, mana dia aorta dan mana dia pulmonary artery. Nah, secara anatominya memang 3 pembuluh darah besar ini posisinya seperti ini. Ada vena cava superior di paling kanan, kemudian ada aorta di tengah, dan ada arteri pulmonalis di kiri. Dan dia akan berbentuk seperti ini terus tiga-tiganya, berjejer ketiga-tiganya. Nah, kemudian yang sisi jantungnya itu sisi kanan depan itu diisi oleh seperempatnya oleh atrium kanan. Nah, jadi yang kayak auricle ini adalah atrium kanan. Inilah atrium kanan yang langsung berhubungan dengan vena cava superior ya di sini ya sebagai muara dari vena cava superior untuk membawa darah dari seluruh tubuh yang hasil metabolisme ya untuk kembali dikirim ke paru atau kita kenal dengan nama vena seritan. Jadi vena seritan ini masuk dari vena cava superior dari untuk yang tubuh bagian atas dan dari bawahnya masuk dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan yang berwarna agak hitam ini. Nah, hampir sekitar 50% dari jantung yang menghadap ke depan itu adalah ventrikel kanan. Ini teman-teman lihat yang gambar yang sebentar, gambar yang sebelah kanan atas. Jadi yang di sini hampir semuanya itu jantung itu didominasi oleh ventrikel kanan yang menghadap ke depan. Sementara ada menongol sedikit di sisi kiri depan itu ventrikel kiri gitu. Nah, yang paling sering terkena oleh benturan, kemudian trauma tajam ya, itu adalah sisi yang kalau dari arah depan adalah sisi depan ya, dan itu paling sering adalah ventrikel kanan. Karena memang mayoritas yang berada di anterior itulah ventrikel kanan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada luka tusuk dan segala macamnya, itu paling sering itu yang kena adalah ventrikel kanan. Dan memang secara anatominya pun, secara histologinya pun ventrikel kanan sebetulnya lebih tipis dibandingkan dengan ventrikel kiri ya. Yang bisa menyebabkan kalau misalnya terjadi laserasi atau ruptur pada ventrikel kanan, itu akan lebih gampang untuk semakin robek, kemudian dia juga eh, agak sulit untuk dihentikan juga, karena memang komponennya atau histologinya yang lebih tipis dibandingkan dengan ventrikel kiri. Sementara ya kalau ventrikel kiri, kalau dia robek, walaupun dia sedikit, dia juga bisa makin melebar karena tidak bukan karena ototnya yang tebal gitu ya, tapi karena tekanannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan ventrikel kanan. Kita bisa bayangkan 120 mm merkuri itu dari ventrikel kiri. Kalau sekali robeknya maka akan robekan pada ventrikel kiri itu akan terus merekah, merekah dan merekah gitu. Jadinya makin lebar robekannya dan darahnya pun juga darah-darah yang akan langsung bertenaga tinggi yang akan keluar gitu yang cerat terus gitu. Nah, jadi ini gambarnya secara anatomi. Ini kita lihat di gambar yang kiri bawah, yang kiri ya gambar yang kiri ada perikardium yang membungkus jantung, yang bagian di mana dia di atas ini dia berbatasan langsung dengan vena cava superior, menempel ke aorta dan arteri pulmonalis. Sementara di bagian bawah dia langsung menempel juga dengan diafragma. Jadi si perikardium ini tidak ada tempat untuk bisa melakukan ekspansi keluar, makin melebar keluar.
tapi dia akan tetap berada pada posisi itu. Kalau sekiranya terjadi penumpukan sesuatu di dalam rongga perikardium, apakah cairan ataupun massa dan segala macamnya, maka yang mengalah itu adalah jantung gitu, karena jantung yang lebih gampang ditekan. Sementara perikardium dia udah nggak bisa lagi mau maju ke kiri kanan nggak bisa, mundur depan belakang juga nggak bisa. Nah, ini teman-teman kita lihat dari bagian luar anatominya yang dijelaskan tadi. Sementara gambar yang bawah ini kita coba potong secara melintang ya jantung. Maka kita lihat di sini dari vena cava inferior dan vena cava superior darah akan masuk ke atrium kanan, kemudian melalui katup tricuspid akan masuk ke ventrikel kanan ya. Kemudian terus ke arteri pulmonalis dan menyebar masuk ke paru-paru kiri dan kanan melalui vena arteri pulmonalis kiri dan kanan. Nanti kembali lagi ke ke jantung melalui atrium kiri yang berada di belakang. Kalau kita dari depan kita nggak bisa melihat atrium kiri ya. Kemudian dari atrium kiri dia masuk ke ventrikel kiri melalui kutub mitral dan terus ke aorta. Nah, penting untuk kita untuk memahami chamber-chamber jantung ini karena inilah yang akan menjadi poin diagnostik teman-teman nanti untuk membedakan apakah seorang pasien itu yang kita temukan dia mengalami efusi perikard biasa saja atau dia sudah mengalami kardiak tamponade. Karena yang akan membedakannya nanti adalah selain hemodinamik yang kita lihat karena memang terjadinya deteriorasi dari hemodinamiknya yang sangat signifikan dan hebat, kita juga melihat adanya kolaps dari chamber-chamber jantungnya gitu ya. Jadi penanda kita nanti apakah seorang pasien ini sudah mengalami tamponade jantung, itu akan kolaps dari jantung-jantung dari chamber-chamber ini terutama chamber atrium kanan yang berada di kiri atas, di kanan atas, kemudian ventrikel kanan, atrium kiri dan ventrikel kiri. Tentunya kita lihat dari pemeriksaan ekokardiografi ya. Biasanya bentuknya lebih rounded ya, baik itu atrium kanan ataupun ventrikel kanan. Tapi ketika adanya tamponan dari jantung, itu mereka akan kolaps, terkesan kissing gitu. Sehingga efeknya itu seperti jantung ini seperti pipa ya dengan bagian tubuh yang lain. Jantung itu seperti pipa. Ketika atrium kanan, ketika ventrikel kanan kolaps, maka atrium kanan akan membesar karena dia nggak bisa masuk darah ke depan ke ventrikel kanan. Ketika atrium kanan sudah membesar, distensi dia, maka dia akan meneruskan distensinya itu ke pembuluh darah sebelumnya, yaitu ya vena cava superior dan inferior. Makanya kita nanti akan melihat vena cava superior yang berasal dari vena jugular, ya jugularnya distensi juga gitu. Kalau vena cava inferior kita lihat di echo, maka juga distensi juga atau pletora juga nanti ininya vena cava inferiornya. Jadi itu pentingnya kita memahami chamber-chambernya gitu ya, mana yang atrium kanan, maka mana yang ventrikel kanan, mana yang atrium kiri, dan mana yang ventrikel kiri. Cukup itu saja untuk kita menentukan nantinya arah dari pasien-pasien yang mengalami cardiac tamponade. Jadi kalau kita bicara tentang efusi perikardium, sebenarnya dia adalah akumulasi cairan ya yang berada di rongga perikardium di mana secara fisiologinya rongga perikardium kita itu memiliki cairan yang senantiasa melakukan aktivitas di sana autoabsorpsi di sana sekitar 5 sampai 15 mililiter per 24 jamnya. Jadi dia akan akan terus diganti setiap hari, diproduksi oleh stela-stela yang berada di sel-sel mesotel yang ada pada perikardium. Baik itu perikardium ataupun pleura dibangun oleh sel-sel mesotel yang dia bisa mampu menghasilkan cairan sendiri dari dari stoma-stoma di sana. Kemudian dia akan bersirkulasi di sana dan direabsorpsi kembali. Kemudian akan didrainase melalui limfatik dan akan masuk lagi ke sirkulasi vena nanti. Biasanya langsung kalau untuk yang perikardium ini cairan-cairan yang sudah diproduksi oleh stoma-stoma di perikardium tersebut akan didrainase kembali melalui cairan limfatik dan bermuara ke vena cava superior ya. Normalnya berjumlah sekitar 5 sampai 15 ml lah gitu. Jadi ya tidak terlalu banyak sebenarnya. Mestinya kalau di ekokardiografi normal tidak akan kelihatan. Nah, jika terjadi penumpukan cairan yang lebih dari sekitar 15 cc, ya, dikatakan di definisinya itu 15 sampai 50, artinya lebih dari 15. Nah, itu dikatakan sebagai sebuah kondisi terjadinya efusi perikardium. Nah, kalau pada kondisi-kondisi yang lebih hebatnya, efusi perikardium ini bisa menyebabkan suatu kondisi yang mengancam nyawa ataupun life-threatening condition, yaitu adalah tampunan di jantung, di mana
pada kondisi tamponade ini sudah mulai terjadi gangguan hemodinamik ya, di mana tekanan perikardial mulai meningkat, kemudian dia akan berefek secara hemodinamik mulai dari karena penumpukan cairan yang tinggi tersebut, dia akan menekan chamber-chamber jantung sehingga atrium kanan tertekan, akibatnya dia akan menghambat pengisian jantung sehingga preload menjadi lebih tinggi tekanannya, akibatnya tidak ada darah yang masuk ke jantung. Kalau tidak ada darah yang masuk ke jantung akan menyebabkan terjadinya penurunan cardiac output. Nah, inilah yang akan menjadi kondisi nanti yang kita takutkan pada tampon ini adalah obstruksinya gitu ya. Pasien akan jatuh kepada shock obstruksi, di mana pasien akan mengalami penurunan cardiac output yang akan berujung pada hemodinamik yang menurun hebat ya, mulai dari hipotensi, kemudian awalnya mungkin dekompensasi dengan takikardi gitu ya, sampai dengan pasien mengalami penurunan yang lebih hebat lagi. Namun tidak semua efusi perikardium itu akan berujung pada tamponade jantung ya, karena memang tergantung kepada akumulasi cairannya seberapa cepat, kemudian bagaimana elastisitas perikardium yang walaupun terbatas, tapi terkadang dia masih mampu meredam dan menahan cairan dan kadang sistem drainase di perikardium itu juga terbilang cepat ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu kita tidak perlu melakukan eh, tapping ataupun pengurangan cairan perikat dengan cukup dengan kita menjaga balance negatif saja ya, memberikan diuretik dan segala macamnya, itu kadang efusi perikardiumnya itu juga bisa rilis sendiri gitu ya, asalkan dia tidak terlalu banyak dan tidak sangat jatuh pada kondisi yang life threatening condition tadi. Hampir sama dengan efusi dimanapun ya, setiap penumpukan cairan di rongga yang non-anatomis rata-rata penyebabnya hampir sama, mulai dari inflamasinya macam-macam. Mulai dari perikarditis, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah perikarditis ya, peradangan pada perikard, di mana kita akan dalam secara manifestasi klinisnya nanti kita akan bisa menemukan adanya gesekan pleura pada auskultasinya atau friction rib. Nah, ini paling sering juga terjadi gitu ya. Tidak hanya perikarditis, mungkin kondisi-kondisi yang lain ya, peradangan-peradangan lain, termasuk TB pun juga bisa memicu terjadinya peningkatan produksi cairan perikardium. Kemudian malignansi hampir sering ya. Biasanya tumor-tumor yang kadang dia sudah bermetastasis ke rongga torak, apakah itu ke pleura ataupun ke paru, dan bahkan sudah mencapai perikardium, apakah itu tumor mediastinum, tumor paru, ataupun tumor yang berasal dari ekstratorakal, itu juga bisa memicu terjadinya efusi perikard. Kemudian trauma udah pasti, baik itu trauma tumpul karena benturan terjadinya kontusio eh, jantung, ataupun luka tusuk yang menyebabkan laserasi sehingga menyebabkan robekan pada jantung, itu juga sudah menjadi salah satu penyebab yang paling sering terjadinya efusi perikat ini. Trauma di sini juga masuk iatrogenik ya, iatrogenik ataupun pasien-pasien yang pasca melakukan tindakan operasi. Iatrogenik contohnya misalnya kita melakukan kateterisasi jantung barangkali ya. Kateterisasi jantung ada kondisi di mana ketika kita melakukan coronary angiografi ternyata plaknya terlalu keras atau bentuk dari arteri koroner yang turtos berkelok-kelok, sehingga ketika kita lakukan wiring pada saluran CAG bisa menjebol atau mencederai arteri koroner. Nah, sehingga robek dan akhirnya darah mengalami imbibisi atau oozing dari epikardium tersebut ke ruangan perikard gitu ya. Ini juga sering terjadi pada tindakan-tindakan yang di cath lab ya. Berapa juga sering kita lakukan dan harus dilakukan evakuasi walaupun tidak semua akan berujung dengan pembedahan gitu ya. Nanti kita bicara tentang tata laksananya. Kemudian masalah-masalah lain, masalah gangguan diuresis dan gangguan kesetimbangan cairan di dalam tubuh kita, apakah itu gagal ginjal ataupun pasien-pasien uremia, itu bisa memicu juga efusi perikard. Dan gangguan hormon seperti hipotiroid, ataupun ya pasien-pasien dengan diseksi aorta. Jadi diseksi aorta juga bisa memicu adanya efusi perikard, terutama diseksi aorta yang stent 4A, di mana terjadinya diseksi aorta di ya, sekitar aorta ascendens ataupun di arcus aorta. Biasanya paling dominan itu di aorta ascendens.
di sisi orto di sana, lama-lama terjadinya peningkatan tekanan di sana dan kadang kalau bahkan sampai ruptur, nah itu juga sering masuknya ke rongga perikardium karena memang batasnya perikardium itu dia di sekitar sebelum cabang pertama aorta. Di sana dia batasnya dengan pleura mediastinal. Nah, ini kalau secara manifestasi klinis yang teman-teman bisa lihat di IGD ataupun ketika di ruangan ataupun di manapun teman-teman nanti bekerja. Yang pertama sudah pasti ada dua komponen yang kita lihat di efusi perikardium ini. Yang pertama adalah terjadinya peningkatan perfusi, penurunan dari perfusi, dan yang ketiga adalah peningkatan volume dari ekstra kardiak ya. Kalau jadi kalau kita bercerita tentang bagaimana terjadinya sebuah efusi perikardium ini, yang pertama memang ketika ada kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya efusi perikard, apakah itu trauma gitu ya, kemudian atau inflamasi ataupun malignansi, maka dia akan mengisi rongga perikardium yang terbatas tadi dengan cairan yang akan terus bertambah dan terus bertambah gitu ya. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya, gerakan jantung yang biasanya bebas untuk melakukan gerakan untuk memastikan pengisian baik itu kegiatan sistolik ataupun diastolik gitu ya. Lama-lama karena terjadinya akumulasi cairan yang banyak, jantung akan mulai melambat gerakannya gitu, sehingga tekanan darah pun menjadi turun gitu. Di samping itu, tidak hanya akumulasi cairan yang membuat jantung melambat gerakan ini saja yang membuat hipotensi juga, tetapi juga karena masalah adanya gangguan dari pengisian atau cardiac filling ya dari sisi kanan, di mana kita mengetahui bahwasanya jantung itu kan mendapatkan da volume itu kan dari vena cava superior dan vena cava inferior. Sementara dalam kondisi terjadinya kanker tamponer jantung, itu cairan-cairan yang berada di sekeliling jantung itu akan terus terakumulasi, bertambah, dan dia karena rongga perikardium tadi itu rongga yang terbatas, dia nggak bisa melebar keluar, dan maka dia akan menekan organ di dalam, jantung ditekannya. Dan bagian jantung yang paling mudah dan paling pertama kali ditekan itu adalah yang akan mengalami penekanan karena ada infusi itu adalah atrium kanan, karena itulah yang paling tipis dibandingkan dengan organ-organ yang lainnya. Kalau atrium kiri dia berada di sisi belakang dan lebih ke atas gitu. Jadi dia jarang tertekan, jarang yang mengalami penekanan pertama kali. Yang mengalami penekanan pertama kali adalah atrium kanan ya. Dan dalam kondisi yang lebih berat, tidak hanya atrium kanan, tapi juga akan diikuti oleh ventrikel kanan. Nah, karena ventrikel kanan juga lebih tipis ototnya dibandingkan dengan ventrikel kiri. Jadi sisi kiri relatif lebih aman, tidak mengalami penekanan yang bermakna biasanya, kecuali kalau memang sudah sangat-sangat banyak ininya cairannya. Nah, akibat dari terjadinya penekanan pada atrium kanan dan ventrikel kanan ini, tentunya volume dari atrium dan ventrikel kanan ini akan semakin mengecil, sehingga lama-lama darah yang harusnya masuk ke atrium kanan dan ventrikel kanan dengan jumlah tertentu tidak bisa masuk, sehingga terjadilah gangguan dari venous return, dan lama-lama atrium kanan akan terus semakin tertekan sehingga betul-betul tidak ada lagi preload yang masuk ke jantung. Tidak ada preload, maka tidak ada yang akan dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh, sehingga itulah yang memicu terjadinya hipotensi. Kemudian kita bisa melihat kalau dimonitor munculnya hipertensi, teman-teman bisa meraba bagaimanakah nadinya gitu ya, nadi pasien apakah teraba lemah, atau bisa saja di awal-awal karena fase kompensasi, karena untuk mengkompensasi cardiac output biasanya pada fase-fase awal efusi perikard, agar volume yang dipompakan oleh agar stroke volume yang dipompakan oleh jantung tetap dalam jumlah yang sama dalam kondisi normal, maka jantung akan mengkompensasi kekurangan volume itu dengan meningkatkan denyut jantungnya, heart rate ditingkatkan, kan volume seperti itu kan ya rumusnya. Jadi akan ditingkatkan frekuensi denyut jantungnya, sehingga di awal-awal mungkin saja pasien akan kelihatan takikardi gitu ya, udah hipotensi, takikardi pula gitu ya. Ini untuk mencukupi kebutuhan sistemik. Tapi lama-lama karena jantung itu lelah dan juga volumenya pun semakin kurang, maka dia akan terus mengalami penurunan dari jantungnya yang awalnya mungkin takikardi,
tapi lama-lama dia akan mengalami bradikardi. Tapi nggak mungkin normal denyut jantungnya. Kemudian kita mulai melihat adanya kegagalan sirkulasi, apakah pasien mulai dingin, pucat gitu ya. Kemudian kita ukur secara kuantitatif produksi urinnya tidak adekuat, bahkan tidak ada produksi urin gitu ya. Dan juga bisa saja jadi pasien jatuh ke kondisi-kondisi yang sudah berat, shock obstruktif, gitu ya, mulai terjadinya penurunan atau kehilangan kesadaran. Nah, secara kondisi lain yang kita ini adalah kita bisa melihat akibat dari penekanan pada atrium kanan dan ventrikel kanan tadi, darah-darah yang harusnya balik ke jantung tidak bisa masuk ke jantung karena terjadinya tekanan yang tinggi di atrium kanan dan ventrikel kanan. Sehingga dua pipa utama yang mengalirkan darah ke atrium kanan, baik itu vena cava superior ataupun vena cava inferior gitu ya, dia akan mengalami bendungan ya, membesar dia. Kalau untuk vena cava superior kita bisa lihat langsung itu di vena jugular, di jugular kanan ya ataupun jugular kiri. Kemudian kalau untuk yang vena cava inferior tadi kita bisa lihat dari USG ataupun echo. Nah, namun demikian kita juga melihat dengan adanya penumpukan cairan yang banyak tadi, mestinya jantung itu kan kita bisa mendengar suara jantung ya, terutama di daerah apek ya. Di linea mid clavicular sinistra RIC5 kita bisa mendengar suara jantung dengan jelas, bunyi lub-dub-lub-dubnya. Tapi kalau pada kondisi adanya fusi perikat, karena ada semacam lapisan yang membatasi antara yang menghalangi antara bunyi jantung dengan dinding dada yaitu yang efusi maka akan mulai melemah dan bahkan menghilang dari suara jantung. Maka ini tanda-tanda klinis yang bisa kita temukan. Namun dalam kondisi teman-teman menemukan dua tiga kondisi yang kita kenal dengan nama Triasbeck, mulai dari hipotensi, kemudian pendistensi vena jugular dan suara jantung melemah, maka inilah kondisi-kondisi yang mengancam nyawa yang kita kenal dengan nama tamponade jantung ya. Ini yang tadi yang digambarkan secara skematik dari videonya. Kita bisa lihat ini jantung yang mengalami efusi perikard, kemudian terjadi akumulasi cairan gitu ya. Nah, jadi darah ataupun apapun akan terus bertambah di sana dan dia akan menekan cember-cember jantung. Ini seperti yang kita jelaskan tadi ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan bersama penunjang? Sebenarnya kalau teman-teman kembali lagi ke topik kita di trauma toraks, bahwasanya tamponan di jantung itu merupakan salah satu kondisi yang life threatening condition ya. Jadi tidak ada waktu lama bagi kita untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan karena dia sangat-sangat mengancam nyawa apalagi untuk kondisi-kondisi infusi perikard yang yaitu dipicu oleh trauma ataupun iatrogenik misalnya seperti pasien yang luka tusuk atau pasien yang mengalami iatrogenik karena mungkin laserasi akibat kateterisasi jantung yang merobek arteri koroner sehingga robek atau pada kondisi-kondisi yang kita sedang melakukan venoplasti ataupun venografi pada vena cava apa pada vena sentral kita mencoba mendilatasi vena cava superior, kemudian terjadi robekan vena cava superior, dan dia akan terakumulasi di jantung bentuk efusi perikard bahkan tamponet. Atau juga pada vena cava inferior barangkali lagi pasang vena cava filter dari bawah ternyata laserasi gitu ya, juga bisa numpuk di jantung. Nah, dalam kondisi trauma ataupun iatrogenik yang cepat ataupun rapid seperti itu, maka dari kita harus cepat melakukan tindakan gitu ya. Jangan tentunya teman-teman bisa melihat sebetulnya kondisi-kondisi yang memicu terjadinya hipotensi, kemudian distensi vena jugular, kemudian bunyi jantung menjauh, hanya dua kondisi saja di bagian pada torak. Yang pertama adalah efusi perikard, tamponade jantung, dan yang kedua adalah tension pneumotorak. Walaupun yang membedakannya adalah kalau pada antara tension pneumotorak dengan tamponade jantung, dia sama-sama dua-duanya sama-sama hipotensi karena dua-duanya sama-sama menyebabkan shock obstruksi ya. Kemudian yang kedua sama-sama dia distensi vena jugular. Tapi yang membedakannya nanti kalau pada tension pneumotorak itu suara paru yang menghilang, kalau pada efusi perikard suara jantung yang menghilang. Jadi kita sebetulnya kita bisa menilai secara klinis gitu ya. Jadi ketika pasien datang ke IGD, pasien apakah dia trauma atau pasien yang dikonsulkan ke teman-teman di ruangan, pasien hipotensi, kemudian takikardi gitu ya,
teman-teman ketika memeriksa terlihat langsung jugularnya meningkat, maka di kepala kita ada hal yang pertama tamponnya jantung, yang kedua adalah eh, tension pneumotorak. Maka tinggal tinggal dilakukan pemeriksaan berikutnya, apakah suara parunya yang menghilang atau suara jantungnya yang menghilang. Kalau suara parunya menghilang ya udah positifnya tension pneumotorak. Maka kita nggak perlu ronsen-ronsen, langsung kita lakukan tindakan ideal torakosintesis. Tapi kalau pada misalnya yang terbukti adalah ternyata fisik keluarga di rekanan yang sama, justru soal jantungnya yang menghilang, maka udah pasti ini pasien adalah tamponan jantung cashback. Cuma bedanya, kalau di tension pneumotoraks kita nggak perlu pemeriksaan penunjang apapun untuk melakukan tindakan nidal torakosintesis. Sementara kalau pada tamponan jantung, jika fasilitas kita memadai dan memungkinkan kita untuk melakukan tindakan USG ataupun ekokardiografi, maka tempelin aja propnya USG ataupun eko ke dada pasien untuk memastikan itu betul-betul sebuah efusi perikard sebelum kita melakukan tindakan penyelamatan nantinya. Namun kalau memang sekiranya kita tidak bisa melakukan pemeriksaan, maka hampir kita perlukan sama dengan tension pneumotorak ya. Kita lakukan dekompresi untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk tersebut sama dengan mengeluarkan mendekompresi udara daripada kondisi tension pneumotorak. Namun dalam kondisi dia hanya infusi perikat biasa, teman-teman tetap kita periksa dari awal ada tentunya EKG ya. EKG kadang memang ada muncul kelainan EKG, QRS-nya biasanya pendek-pendek ya dan rendah-rendah. Kemudian kalau di ronsen dalam kondisi infusi perikat yang biasa-biasa saja sebenarnya tidak terlalu kelihatan apa-apa ya di ronsennya. Tapi kadang kalau misalnya infusi perikatnya sudah banyak, memang akan menimbulkan kelainan pada ronsen toraknya dikenal dengan nama water bottle sign. Itu sangat khas pada efusi perikat di mana seperti gambaran botol air di mana bagian bawahnya mengalami dilatasi baik yang ventrikel kanan ataupun yang ventrikel kiri ya, terutama yang kanan biasanya. Namun sebenarnya sensitivitas dan spesifisitas untuk ronsen dijadikan sebagai sebuah diagnostik dari eh, fusi perikat masih sangat rendah dan memang gold standarnya itulah ekokardiografi ataupun USG. Sementara CT atau MRI kita lakukan pada kondisi-kondisi tertentu saja yang mungkin pasiennya stabil dan kita belum menemukan kondisi-kondisi lain yang menjadi penyebab dan atau untuk melakukan diagnostik lainnya. Biasanya ini ditemukan pada kondisi-kondisi pasien dengan tumor paru ataupun tumor mediastinum ataupun meta dari tumor ekstratorakal ke intratorakal yang menimbulkan gejala hemodinamik yang bermakna biasanya pasien di CT ataupun MRI sehingga ketemu adanya infusi perikat. Tapi kalau misalnya pasien datang dari awal-awal dengan efusi perikat dan kecurigaan tamponan jantung, maka tidak ada tempat bagi teman-teman untuk melakukan tindakan CT ataupun MRI. Nah, ini diagnostik kita kalau standarnya itu di ekokardiografi yang di sini kita menilai apakah itu secara kuantitatifnya kita lihat bagaimana kualitas efusi perikardiumnya dan juga kualitas dari chamber-chamber jantungnya. Sementara secara kuantitatif kita menilai hemodinamik tamponetnya ya. Beberapa yang kita nilai sebenarnya kalau dari echo ataupun USG karena kita juga bukan untuk bedah kita tidak menilai lebih detail gitu ya. Sebenarnya untuk efusi perikat hampir sama dengan efusi pleura. Teman-teman cukup tempelkan probnya USG yang linear boleh ataupun yang pada pediatrik yang itu juga boleh ataupun yang kalau memang kita punya yang propnya echo ya akan lebih bagus gitu. Tapi kalaupun enggak, yang curve pun yang biasa kita gunakan untuk abdomen juga bisa kita gunakan gitu ya dengan kita mengatur depth-nya nanti. Yang kita nilai adalah efusinya, seberapa ada nggak efusinya gitu ya. Kemudian cukup teman-teman lihat ada tidaknya efusi perikardium. Yang kedua cukup langsung lihat apakah atrium kanan dan atrium kiri itu kolaps dia. Tentunya atrium kanan kita lihat kolapsnya pada waktu dia sistol dan kolapsnya ventrikel kiri, ventrikel kanan kita lihat pada early diastole. Kalau misalnya terjadi penumpukan cairan, ada cairan yang kelihatan nih gitu ya, dan kemudian kolaps atrium kanan dan atrium kirinya gitu ya, ataupun salah satunya kolaps, maka kita sudah bisa menegakkan diagnosis ini adalah sebuah efusi perikardium dan bahkan sudah mengarah ke tamponan dari jantung. Kalau misalnya hemodinamiknya udah hipotensi, udah mulai pucat pasiennya ya, udah mengarah ke shock obstruktif gitu. Tapi kalau misalnya efusinya banyak, tapi hemodinamiknya masih bagus, cuma atriumnya dan ventrikel kanannya sudah mulai kolaps, tapi masih stabil hemodinamiknya, kita mencurigai sebagai sebuah impending tamponade, tapi tetap dalam kondisi yang emergensi.
Kalau teman-teman bisa mengelaborasi lebih luas, teman-teman bisa melakukan echo USG ataupun echo ke arah subsifoid ke arah hepar ya. Di sana kita bisa melihat di dekat vena hepatica itu ada vena cava inferior. Vena hepatica dia akan secara normalnya dia akan bermuara ke vena cava inferior. Walaupun sekitar 5% kasus dan mungkin sangat jarang juga vena hepatika yang langsung masuk ke atrium kanan ya. Biasanya 97% dia akan langsung masuk ke vena cava superior inferior. Maka teman-teman bisa melakukan USG, arahkan probe-nya ke hepar, ke bawah diafragma, ke sudut kiri ke kanan bawah. Kita bisa melihat bagaimana diameter dari efisinya. Nanti kita bisa melihat apakah efisinya pletorik gitu ya, makin distensi atau tidak. Nah, sementara secara parameter kuantitatifnya mungkin ini dilakukan oleh teman-teman kardiologi ya. Kita bisa melihat bagaimana aliran dari mitral dan tricuspid. Apakah terjadi peningkatan flow-nya atau tetap normal. Ini parameter-parameter kuantitatif ini memang diukur oleh teman-teman yang biasa megang echo. Kalau dari kita yang bedah, cukup letakkan probe-nya, lihat apakah ada efusi, kemudian lihat apakah chambernya ada kolaps atau belum. Cukup itu saja. Ini kemudian nanti kita juga bisa melihat adanya pulsus paradoksus. Pulsus paradoksus itu artinya saat inspirasi itu sebenarnya waktu kita inspirasi itu terjadi peningkatan dari venous return ya pada jantung sisi kanan. Sehingga biasanya kalau terjadi peningkatan venous return karena waktu inspirasi itu kan darah dipompa masuk ke jantung oleh tekanan negatif di intratorakal sehingga akan memang mengakibatkan preload meningkat. Biasanya pada kondisi-kondisi preload meningkat itu eh, secara walaupun tidak bermakna itu septum ventrikel terutama akan sedikit terdorong ke sisi kiri gitu ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tamponade itu dia bisa meningkat lebih dari terjadinya peningkatan yang lebih hebat lagi dari ventrikel kiri itu gitu ya. Kalau biasanya pada kondisi-kondisi normal itu tidak terlalu bermakna peningkatannya, mungkin perbedaan antara tekanan sistolik normal dengan tekanan di perifer itu di LV itu di ventrikel kiri sekitar 10 milimeter merkuri saja. Tapi kalau dalam kondisi tamponan jantung karena ada yang penekanan pada ventrikel kanan itu bisa menyebabkan tekanan antara eh, tekanan darah normal dengan ketika dia inspirasi itu bisa meningkat lebih dari 10 milimeter raksa. Cuma ini akan mengukurnya akan lebih susah. Makanya ketika teman-teman ingin mendiagnosis sebuah kardia tamponet cukup lihat TS back-nya ada. Kemudian kalaupun mau di USG ataupun di echo, letakkan probe-nya di area prekordial, lihat apakah ada efusi dan apakah kedua chamber baik RH ataupun RV-nya, atrium kanan ataupun atrium kirinya ada kolaps atau belum. Atrium kanan ataupun ventrikel kanannya ada kolaps atau belum. Nah, ini penjelasan saja, itu apa proses paradoksus ya. Kemudian bagaimana perubahan hemodinamiknya saat inspirasi dan juga bagaimana pada tamponet seperti yang dijelaskan tadi. Di echo ataupun di USG ini yang kita lihat, yang kita periksa secara kualitatif ataupun kuantitatif. Yang pertama, apakah ada efusi perikarnya atau tidak. Kemudian apakah chamber-chamber jantungnya sudah kolaps atau tidak. Kemudian apakah vena cava inferiornya mengalami distensi ataupun pletora atau tidak. Kemudian kita ukur secara parameter kuantitatifnya. Itunya kita ukur dengan Doppler, kita periksa bagaimana eh, flow pada mitral dan tricuspid valve-nya selama fase ekspirasi dan inspirasi. Nah, ini beberapa view standar yang teman-teman bisa gunakan di IGD ataupun di ruangan untuk melihat seberapa berat efusi perikat yang terjadi. Ada namanya apical four chamber. Apical four chamber ini dia bisa memproyeksikan posisi kondisi-kondisi di chamber-chamber jantung. RA itu right atrium, LA itu left atrium, LV left ventricle, dan RV itu right ventricle. Jadi secara normalnya memang ventricle kiri itu left ventricle itu LV itu lebih besar dibandingkan dengan right ventricle karena dia juga memiliki otot-otot yang tebal. Itu juga dengan left atrium lebih besar dibandingkan dengan right atrium dan septum yang membatasi antara ventricle, septum interventricular dan septum membatasi atrium ataupun septum atrium senantiasa berada di tengah, biasanya jarang mengalami lateralisasi.
Tapi dalam kondisi-kondisi terjadinya efusi perikard, teman-teman letakkan propnya di daerah apex, kemudian kita tilting ke arah atas, kita akan menemukan view seperti ini, apical 4 chamber, ada 4 chamber yang kita nilai ya. Pada kondisi efusi perikard, maka normalnya antara perikardium ini itu tidak ada cairan ya di sini. Tapi dalam kondisi efusi perikat teman-teman ada pada gambar kedua itu ada penumpukan cairan. Persis seperti kita melakukan USG paru ya. Ini kelihatan gambarnya di eko ya. Jadi seolah-olah jantungnya itu sedang berenang gitu ya. Jadi ada semacam cairan yang berada di antara epikardium dengan perikardium parietal. Kemudian di yang view kedua yang teman-teman bisa gunakan ada namanya parasternal long axis. Ini di daerah parasternal, garis parasternal kiri teman-teman letakkan probe-nya ya. Kemudian kita bisa arahkan probe-nya memotong jantung secara long axis. Jadi di sini kita bisa lihat komponen yang paling atas adalah ventrikel kanan, kemudian ada ventrikel kiri di bawahnya, ada septum ventrikel antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ada aorta, ada ventrikel dan ada atrium kiri. Kemudian antara atrium kiri dan ventrikel kiri ada katup mitral. Normalnya di bagian bawah ini kita bisa lihat tidak ada penumpukan cairan betul-betul antara epikardium dengan perikardium itu dia menempel ya. Tidak ada gap yang bermakna. Tapi pada kondisi perikard itu ada cairan yang terbentuk antara epikardium dengan perikardium. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di gambarannya. Nah, itu seolah jantung dalam kondisi berenang ya. Ini potongan yang parasternal long axis. Kemudian kalau kita meletakkan lagi probe kita dalam view short axis-nya, terutama dalam view short axis kita potong setinggi left ventricle ataupun musculus papillarisnya ventricle kiri barangkali, kita bisa normalnya tidak ada cairan yang menumpuk di belakang apex ini. Nah, tapi dalam kondisi efusi perikan, nah seperti ini gambarannya. Nah, kemudian bisa jadi teman-teman melihatnya pada gambaran ekonya, ini penumpukan cairannya seperti ini. Jadi betul-betul jantung itu seolah berenang di dalam cairan yang terbentuk. Dan untuk view-view ini sebetulnya bisa kita lakukan di IGD ya. Nanti teman-teman silakan di googling saja bagaimana posisi forok USG itu kalau kita melakukan apical four chamber, kemudian bagaimana kita melakukan parasternal long axis dan juga melakukan short axis untuk melihat setinggi ventricle ataupun musculus papillarisnya. Dan kalau kita punya dan kalau teman-teman mau emang elaborasi lebih dalam, bisa mentiltingnya ke arah hepar. Kita lihat apakah ada distensi dari vena jugularnya atau tidak. Kemudian ya ini kita bisa membedakan bagaimana apa yang kondisi yang dia itu perikardial efusi dan kapan dia tamponade jantung. Prinsipnya hampir sama, kondisi yang terjadi sama-sama penumpukan cairan, tapi yang membedakannya adalah kalau tamponade jantung itu mutlak teman-teman menemukan trias back di sana secara klinisnya. Dan kalau secara pemeriksaan penunjangnya udah pasti atriumnya satu dari chamber jantungnya udah kolaps, baik itu atrium kanan ataupun atrium kanan dan ventrikel kanan nih seperti ini. Kita lihat gambarnya, atrium kanannya kolaps, kemudian RV ventrikel kanannya juga kolaps, hampir kissing. Apalagi kalau ada kissing itu udah sangat-sangat mengganggu preload dan bisa-bisa itu akan segera jatuh pada kondisi yang fatal. Jadi ini ya, ini teman-teman lihat kalau dia sudah terjadi kolaps pada sisi chamber jantung ya, maka itu akan mengganggu preload. Inilah kita kenal dengan nama kondisi tamponade jantung. Dan tamponade jantung merupakan kondisi life threatening injury, life threatening condition karena dia adalah kondisi-kondisi yang terbentuk akibat adanya shock obstruktif yang harus kita rilis. Caranya apa? Dekompresi. Ini beberapa jenis lainnya bisa jadi kita harus banding dengan kardiomiopati, tapi ini sifatnya kronik. Perikarditis tanpa efusi dia juga kronik, kemudian perikarditis konstriktif juga kronik dan atau volume overload itu pun juga kronik. Jadi semuanya kronik ya, dan sebandingnya dan hampir bisa dipastikan jarang salah kita menilai sebuah karya tamponet eh, dari klinisnya gitu. Hampir sering dia itu sudah sangat-sangat jelas kalau muncul triaspek tadi itu udah pasti di sebuah kardiak tamponet.
karena rata-rata di atas bandingnya itu peristiwa-peristiwa yang kronik semua. Ini yang membedakan rapid efusi barikat dengan yang slow. Kalau yang rapid itu seperti trauma, kemudian iatrogenik gitu ya, itu akan tetap akan langsung mengakibatkan deteriorasi yang sangat signifikan dari hemodinamik kita. Pasien langsung hipotensi, takikardi gitu ya, langsung pucat gitu ya. Dan kalau yang slow dia lebih lama gitu ya. Walaupun dia akan jatuh juga pada kondisi tamponet pada suatu saat nantinya, tapi itu lebih lama ininya. Lebih lamanya mungkin bisa menunggu berhari-hari. Tapi kalau misalnya yang rapid, yang trauma, iatrogenik tadi itu dalam hitungan jam pasien bisa saja meninggal gitu ya. Apalagi kalau yang menjadi sumber bleedingnya itu adalah pembuluh darah besar seperti koroner walaupun kecil, tapi dia langsung bercabang dari aorta, tekanannya tinggi ya, dia akan bisa memicu juga kondisi-kondisi yang life threatening. Apalagi kalau yang ruptur aorta ataupun laserasi pada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, ini kecepatan akumulasinya ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Kalau yang cepat, perikardium itu nggak bisa beradaptasi sehingga tekanannya signifikan langsung cepat dan hemodinamik akan langsung hancur-hancuran. Sementara kalau infusinya lebih lambat dan bertahap, biasanya perikardium lama-lama dia akan mulai meregang. Mungkin dia tidak akan membesar keluar, tapi dia akan lebih meregang saja gitu ya. Kemudian pelan-pelan dia bisa mampu menahan volume, walaupun nanti akan berujung juga dengan tamponade, walaupun terjadinya lambat. Nah, ini perbandingannya saja efusi perikat yang cepat ataupun yang lambat, tapi secara klinis bagi kita nggak terlalu signifikan ya perbedaannya. Nah, bagaimana diagnosisnya? Diagnosisnya kita bisa kalau misalnya dari pasien hanya efusi perikat saja, bukan kardia tamponet, kita bisa melakukan ekokardiografi. Karena ekokardiografi inilah yang akan menjadi standar kita, gold standar kita untuk menilai apakah pasien itu mengalami efusi perikat atau tidak. Dan echo juga yang akan membantu kita menilai apakah pasien ini impending tamponade atau tidak. Karena kalau tamponet udah pasti bisa kita nilai kan dari klinis. Tapi yang kalau impending tamponet butuh kita validasi dengan melakukan pemeriksaan ekokardiografi ya. Apapun itu temuannya, baik itu dia transudat ataupun yang eksudat, apakah dia berfibrin-fibrin ataupun masih encer gitu ya. Tata laksana kita relatif tidak berbeda sebagai seorang sarjan nantinya. Tentunya yang kita lihat untuk melakukan penelaksanaan adalah hemodinamik. Teman-teman lihat hemodinamiknya. Kalau pasien sudah jatuh pada kondisi-kondisi yang shock berat, gitu ya, hipotensi, kemudian dia takikardi dan malah mulai mulai bradikardi, gitu ya, maka teman-teman harus segera melakukan tindakan dekompresi ya, yang paling sering dikerjakan, yang kita lakukan secara panduan ATLS pun juga namanya perikardiosintesis ya, prosedur yang paling sering kita lakukan baik oleh kita sebagai seorang sarjan ataupun teman-teman yang juga berkecimpung di bidang jantung, apakah itu teman-teman intervensi jantung ataupun yang lainnya. Karena perikardiosintesis tidak hanya kompetensi kita sebagai seorang dokter spesialis, tapi di ATLS pun sebagai dokter umum, perikardiosintesis ini merupakan kompetensi mutlak bagi seorang dokter umum kan untuk trauma-trauma pada daerah prekordial. Eh, Namun demikian, ya ini beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab juga. Kalau misalnya efusi perikannya nggak banyak, kita tidak mesti langsung melakukan tindakan evakuasi. Kita bisa melaksanakan penantangan secara simptomatik ya. Kalau misalnya penyebabnya adalah infeksi seperti perikarditis ya, kita bisa menangani perikarditisnya dengan memberikan NSAID sesuai dengan obat-obatan yang direkomendasikan. Biasanya kalau perikarditis itu penggunaannya tidak bukan NSAID jenis ibuprofen, di natrium diclofenac, bukan ya, tapi paling sering digunakan untuk jantung yang paling sensitif adalah colchicine. Kemudian kalau untuk penyebab infeksinya adalah TBC, ya tentunya kita obati TB-nya gitu ya. Dan juga dengan pemberian obat-obat yang bisa membantu mempercepat absorpsi cairan nantinya, yaitu dengan pemberian diuretik. Kemudian kalau autoimun ataupun hal lainnya kita tangani autoimunnya. Kemudian kalau misalnya memang muncul kondisi-kondisi yang mulai menghambat gerakan jantung atau mengganggu hemodinamik, baru kita lakukan tindakan dekompresi berupa barikardiosintesis ataupun pendekatan pembedahan. Nah, ini tata laksananya untuk manajemennya. Tetap kita menilai kliniknya bagaimana, apakah pasien mengalami hipotensi, takikardia ataupun pulsus paradoksus yang kita bilang tadi.
ataupun secara echo kita lihat apakah ada RARV yang kolaps ataupun AVC-nya ada pletora atau distensi gitu ya, ataupun ada variasi dari inflow respirasinya pada katup mitral ventricular speed-nya. Kalau memang iya semuanya, maka kita perlu melakukan needle perikardiosintesis. Sementara kalau tidak, ada waktu bagi kita untuk melakukan tindakan terapi simptomatik, apakah pemberian obat antiinflamasi ataupun yang lainnya, dan nanti kita akan follow up ulang. Namun kalau misalnya dia yang tadi itu adanya secara hemodinamik, echo dan juga secara klinis terbukti mengganggu, kita lakukan tindakan baik itu yang needle perikardiosintesis ataupun secara pembedahan. Nah, untuk yang needle trokosintesis ini ya yang teman-teman bisa lakukan. Jadi patokannya itu ada di sini kita menggunakan jarum ya, jarum jarum yang bisa adekuat untuk melakukan aspirasi darah. Jangan menggunakan jarum yang kecil ya. Dan patokan kita adalah di sini adalah segitiga pada prosesus sifoideus. Kemudian kita arahkan jarum kita ke arah bahu kiri. Kemudian dengan membentuk sudut sekitar 45 derajat. Namun hati-hati teman-teman semua, perikardiosintesis ini sebenarnya dia memiliki kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama dia eh, ada istilah pada perikardiosintesis ini adalah true negatif. True negatif itu artinya jarum teman-teman itu sebenarnya sudah masuk ke area efusi perikardiumnya, tapi ketika kita lakukan aspirasi, kita tidak bisa mengeluarkan darah. Ini bisa saja pada kondisi di mana darah sudah clot, sudah membeku, darah sudah keras. Kita ini jarum udah masuk nih ke ininya ke efusi perikardiumnya, tapi nggak keluar-keluar darah, gitu ya. Itu artinya dia true negatif. Dia udah masuk yang ke tempat darahnya, tapi nggak keluar. Mungkin karena sudah clot atau instrumen kita nggak memadai, apakah king ini kita, spade kita, ataupun karena kita menggunakan abuket, ataupun ya sumbatan yang ada clot di ujung dari needle kita. Atau dia bisa saja false positif. False positif ini artinya jarum teman-teman masuk ke dalam waktu melakukan perikardiosintesis dan darah keluar gitu. Tapi dia false positif. Artinya apa? Yang ditusuk itu salah, yang jarum kita itu masuk ke atrium ke ventrikel kanan, yang keluar memang darah gitu, tapi darah yang keluar adalah darah ventrikel kanan yang kita aspirasi. Ini namanya dia false positif gitu. Masuknya salah, tapi keluarnya darah, benar darah keluar, tapi yang sayangnya yang keluar itu adalah darah dari ventrikel kanan. Makanya hati-hati kalau kita memang butuh bantuan dari USG guided, maka kita USG guided melakukan tindakan perikardiosintesis. Jangan blind gitu ya. Kemudian dalam kondisi-kondisi shock obstruktif ini, kita perlu menjaga sirkulasi sistemik agar tidak mengalami kegagalan yang hebat. Kadang pada kondisi-kondisi seperti ini, pasien selain kita persiapkan untuk perikardiosintesis ataupun dekompresi, kita menjaga volume di sistemik dengan meningkatkan vasokonstriksi sistemik dengan pemberian biasanya vasokonstriktor berupa norepinefrin gitu ya, agar volume sistemik bisa kita jaga gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita di daerah ataupun dalam kondisi teman-teman ragu untuk melakukan tindakan perikardiosintesis, kita bisa melakukan tindakan namanya subsifoid perikardiostomi. Jadi di tempat yang perikardiosintesis tadi, teman-teman bisa lakukan sayatan secara longitudinal di sepanjang prosesus sifoideus tersebut. Karena di prosesus sifoideus itu di bagian bawahnya itu adalah perbatasan antara perikardium dengan diafragma. Jadi ada yang dikenal dengan nama Larry Triangle. Larry Triangle itu adalah landmark yang kita gunakan ketika kita melakukan tindakan perikardiostomi. Larry Triangle itu terdiri dari batas medialnya itu adalah bagian dari sternum, tepi dari sternum yang sebelah kanan. Kemudian bagian inferiornya itu adalah processus sifoideus. Kemudian bagian lateralnya adalah arcus coste atau yang ketujuh gitu. Itu segitiga yang dibentuk oleh Larry Triangle. Nah, dari Larry Triangle ini kita nanti akan melakukan insisi di sana lebih kurang sepanjang 2 cm saja. Itu teman-teman insisi di sana lapis demi lapis sampai teman-teman ketemu sebuah lapisan nanti berwarna putih seperti peritoneum, maka itulah dia perikardium. Dan hati-hati, biasanya kita akan kaget karena tekanan yang di indera perikardium sangat tinggi sekali. Pertama kali kita mencoblos perikardium itu akan langsung muncrat darah seperti darah yang keluar dari aorta gitu ya. Tapi darah yang muncrat itu jangan kaget,
biasanya beberapa dari kita yang mungkin baru mengerjakan akan langsung kaget, wah jangan-jangan jantungnya yang jebol gitu ya. Sebenarnya tidak. Kalau di sisi kita lakukan subsifoid perikardiostomi itu, sisi yang pun kalaupun cedera itulah ventrikel kanan, dan ventrikel kanan tekanannya tidak akan setinggi dan sehebat tekanan di aorta gitu yang langsung muncrat sampai ke sampai mengenai wajah operator ya tekanannya gitu, tidak gitu. Justru kalau tekanannya tinggi dan sampai mengenai wajah operator bedahnya, maka itulah itu adalah infusi dari perikardnya gitu, karena memang tekanannya tinggi ya, karena tinggi dalam intraperikardium. Ketika kita jebol di sana, kita insisi untuk melakukan infusinya, dia langsung keluar dengan tekanan yang tinggi. Jangan kaget, biar ini dia ngalir pelan-pelan gitu ya. Kalau dia bukan darah ya jelas warnanya seros ataupun ataupun eksudat ya. Tapi kalau misalnya darah itu yang kadang bikin kaget. Tapi biarkan dia ngalir pelan-pelan. Kemudian jangan bermain saksen-saksen yang nakal gitu ya teman-teman, teman-teman insisi perikardiumnya. Kemudian saksen masuk ke dalam, mensaksen-saksennya seperti kita mensaksen pleura. Jangan gitu. Karena kalau saksen teman-teman masuk ke dalam, itu ventrikel kanan itu yang dia itu kan terus bergerak gitu ya. Jantung ketika dia kolaps, kemudian karena adanya eh, cairan yang menekannya, kemudian cairan yang kita keluarkan, habis itu dia akan bergerak hebat lagi kan, ada semacam perubahan hemodinamik dan gerakan jantung. Tiba-tiba kita masukin suction, squeeze-nya ataupun gerakannya itu yang begitu hebat bertemu dengan suction kita, apalagi ujung suction kita tajam gitu ya, bisa saja suction kita itu kan merobek ventrikel kanan. Maka biarin aja darahnya mengalir gitu ya. Kalaupun mau disaksin, masukin aja NGT ke dalam. Masukin NGT pelan-pelan, diarahkan ke perikardium, ke arah diafragma gitu ya. Kalaupun teman-teman udah mulai mensaksen dan memang betul-betul afku kelihatan, masukin saksinya jangan true and true sesuai dengan mata kita gitu ya, vertikal dengan jantung, tapi arahkan saksen itu ke arah diafragma, susuri diafragmanya. Itu akan lebih aman untuk mengeluarkan infusi perikardiumnya. Namun sebetulnya teman-teman nggak perlu ketika kita melakukan perikardiostomi ini, tidak perlu infusinya sampai kering, nggak perlu gitu ya. Jadi cukup masukin keluar cairannya, hemodinamiknya sudah mulai naik, tensi naik, kemudian nadinya udah mulai normal lagi, dan cukup pasang drain berupa NGT ataupun apapun itu. Habis itu kita tutup lukanya dan kita tinggal aspirasi dari luar. Jadi nggak usah bermain saksen-saksen yang heboh ke dalam rongga perikardium karena bisa mencederai chamber-chamber jantung nantinya. Nah, dalam kondisi adanya efusi perikardium yang kronik seperti pada neoplasma ya, biasanya kita melakukan tindakan pericardial window. Namanya ini kita lakukan menggunakan trakoskopi. Jadi biasanya infusi perikardinya akan berulang, kemudian dia proses yang kronik ya. Dalam pertimbangan ini, kalau infusi perikard itu berulang dan dia akan terus bertambah, dia akan cepat memicu gangguan hemodinamik dan pasien bisa jatuh ke dalam kondisi life threatening condition. Jadi agar infusi perikard ini tidak mengganggu hemodinamik, kita bikin window antara pleura dengan perikardiumnya, kita bolongin perikardiumnya, kita buang, sehingga cairan dari perikardium kan langsung tumpah ke pleura nantinya. Kalau pleura nggak apa-apa gitu ya, karena pleura bisa menampung sekitar sampai dengan 3.000 efusi pun masih bisa ditampung sama pleura ya, 3.000, 3,5 liter masih bisa ditampung sesuai dengan kapasitas total paru-paru. Jadi kita tumpahkan ke sana. Sementara kalau perikardium saja 500 cc saja dia udah kolaps chamber-chamber jantung. Jadi dengan kita lakukan pericardial window, kita buka, kita buang perikardium yang sisi pleura yang kita buka, kemudian kita biarkan nanti terdrainase infusi perikardium ke sana. Ini kita lakukan biasanya pada kondisi-kondisi yang infusi perikard berulang, karena neoplasma, karena infeksi lama gitu ya, dan dia bermakna secara jumlahnya. Jadi modalitas kita di daerah yang teman-teman bisa lakukan adalah yang pertama perikardiosintesis, yang kedua bisa subsifoid perikardiostomi, atau ya kalau punya yang udah biasa dan sering melihat VATS, kita lakukan VATS untuk pericardial window. Oke, barangkali demikian. Ini komplikasi saja, tidak terlalu ini ya, karena memang beberapa komplikasinya ya paling sering itu adalah kalau kita lakukan tindakan perikardiosintesis ataupun perikardiostomi, paling sering bisa jadi tindakan-tindakan kita itu menjadi trauma tambahan pada pasien, sehingga bukan infusi awalnya yang tidak berhenti-berhenti, tapi bisa jadi karena tindakan kita yang memperparah cederanya. Makanya hati-hati ketika teman-teman melakukan tindakan perikardiosintesis ataupun saksen-saksen ketika teman-teman melakukan perikardiostomi. Oke, demikian dan silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak dokter untuk sharing ilmunya. Izin kita lanjut ke sesi selanjutnya dokter, mungkin untuk sesi tanya jawab. Pada rekan-rekan residen, bila ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan langsung kepada narasumber dokter Aan. Izin Dokter Sahrul Dani, izin bertanya kepada Nah iya, Dokter silakan Aan. dokter. Izin dok, izin bertanya dok, untuk infusi perikat ini kan jarang kita temukan di IGD dok. Untuk pemeriksaan yang sederhana kan ada EKG sama ronsen di IGD dok. Untuk EKG-nya itu TRS-nya itu apakah tumpul atau biasanya tidak mencapai berapa kotak ya dok. Terus untuk dari ronsen torak untuk membedakan cairan sama yang di perikardnya itu sama jantungan gambarannya mirip-mirip untuk Atlar, suaranya Atlar hilang ya Dan? Ya, dok. Kepada dokter Atlar mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya dok. Tadi termute dok. Sinyal kayak di IGD ya. Tadi pertanyaan Atlar tentang ini ya, tentang EKG dan juga X-ray ya, bagaimana kita mendiagnosis banding. Sekali lagi, diagnostik efusi perikat itu kalau standarnya echo. Jadi sebetulnya baik itu EKG ataupun ronsen oh, torak, ya. Baik dok, baik itu yang di Atlar, suaranya hilang Atlar. baik dok yang mengenai EKG sama ronsen toraknya dok yang di tidak kalau EKG-nya itu di bawah berapa kotak ya dok untuk apanya dok QRS-nya dok ya. Berarti QRS-nya itu tumpul ya dok atau bagaimana dok? Dan dari ronsen toraks untuk kan tadi cairan pelurunya normal 15 sampai 50. Pada ronsen toraks bisa nggak dok kita melihat infusi perikard itu dok? Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi ya, bahwasanya EKG itu secara prinsipnya EKG, baik EKG ataupun juga ronsen, ronsen seperti yang disampaikan tadi bahwa sensitivitas dan spesifisitasnya sangat rendah untuk kita menjadikannya sebagai penunjang untuk efusi perikardium. Gold standarnya adalah USG jantung atau ekokardiografi ya, karena EKG dan ronsen tidak akan menegakkan diagnosis efusi perikard ya. Paling dia ya bisa mencurigai mungkin gitu ya, dan bisa menilai komplikasi hemodinamik yang terjadi gitu ya, dan atau bisa kita membedakan apakah ini sebuah perikarditis akut ataupun dia merupakan sebuah ACS bisa saja ya, termasuk yang ronsen gitu ya, apalagi yang cairan yang 15 sampai 50 cc saja tidak akan bisa terlihat dari ronsen gitu ya. Yang tadi teman-teman lihat ronsennya yang botol sign itu kondisi-kondisi yang efusi pleuranya, efusi perikardinya udah sangat-sangat banyak, itu udah melebar ya, kiri kanannya udah keisi semua. Jadi walaupun demikian pun, bahkan dengan efusi perikard yang banyak pun, kita kalau dari ronsen masih akan mendidih dengan kardiomegali gitu ya, dan kondisi-kondisi lainnya. Sekali lagi, EKG dan ronsen tidak bisa menegakkan diagnosis efusi perikardium, tapi hanya bisa memberikan kecurigaan-kecurigaan dan pertimbangan-pertimbangan. Kalau dari EKG kita bisa melihat gambaran EKG yang utama pada efusi perikardium itu, kita melihat amplitudo dari QRS-nya yang kecil. Biasanya dia itu kalau untuk yang lead yang di ekstremitas biasanya kecil dari 5 mm, ataupun yang di
prekordial lebih kecil dari 10 milimeter. Ini memang kondisi-kondisi yang menuntut kejelian mata kita dalam melihat EKG-nya. Tapi sekali lagi ini belum memastikan kalau misalnya kita ketemu QRS-nya pendek-pendek gitu ya, rendah-rendah, voltasenya itu adalah efusi perikat, belum tentu juga gitu ya. Ada kelainan-kelainan lain gitu ya. Selain itu ya bisa aja muncul kondisi-kondisi apakah adanya QRS-nya nggak beraturan, bisa saja gitu ya, karena ini kan kontraktilitas jantungnya yang diganggu oleh efusi perikardium. Tapi sekali lagi tidak bisa kita menjadikan EKG ataupun juga ronsen sebagai diagnosis untuk kardiak tamponade ya, apalagi ataupun efusi perikat. Memang kalau memang kita mau lihat secara pemeriksaan penunjangnya itu gold standarnya adalah echo. Echo yang bisa melihat jumlah cairannya, akumulasi cairannya, dan sudah seberapa jauh dia mengganggu hemodinamik ya. Bahkan salah satu parameter dari efusi perikat kan takikardi, pasien akan takikardi. Terus apakah dengan sinus takikardi yang kita lihat pada EKG menggambarkan dia adalah sebuah kardiak tamponade? Belum tentu gitu, karena sangat banyak sekali kondisi-kondisi yang bermanifest sebagai sinus takikardi pada EKG-nya. Jadi itu mungkin membantu saja, tapi tidak akan menegakkan diagnosis gitu ya. Tetap teman-teman butuh melakukan USG di jantungnya ataupun di echo. Tadi itu view-view sederhana yang saya sampaikan. Ada bisa taruh aja USG-nya di daerah apikal, arahkan ke kranial, kelihatan tuh apical four chamber-nya. Atau di arah parasternal, kita bikin bidang long axis seperti yang tadi itu kelihatan ininya gambarannya gitu. Jadi tidak bisa sekali lagi dari gambaran EKG adalah ataupun dari gambaran ronsen gitu. Nah ini goal standarnya memang echo. Jadi nanti teman-teman lihat apical four chamber-nya. Sebenarnya view-view echo-nya banyak, tapi kita sebagai dokter di bedah, baik itu dalam kondisi trauma di IGD ataupun konsul-konsul ruangan, ya udah taruh aja USG-nya di sana gitu ya, di view-view ini. Walaupun secara klinis kita kan melihat kalau dia udah mengarah ke tamponet, ya udah pasti kita bisa nilai lah ya. Nah, yang butuh kita lakukan pemeriksaan penunjang ini kan yang kalau dia impending tamponade atau ya dia efusi perikat biasa saja gitu ya. Nah, ini secara klinis susah kita nilai dari penunjangnya apakah itu EKG ataupun dari ronsen gitu. Maka tetap butuh di USG ataupun di echo. Ya, bagaimana dokter Atur untuk penjelasan dari dokter An? Ya, izin dokter mungkin karena sinyal di IGD juga kadang eh, agak susah dok. Mungkin kepada teman-teman atau rekan residen yang lain apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Izin bertanya, Dok. Ini silakan dokter Magdarobi. Terima kasih, Dokter. Izin tanya, Dokter Aan. Untuk pasien yang efusi perikardium yang non-trauma, Dok, izin bertanya apakah untuk kompetensinya eh, dikerjakan sama dokter bedah atau bagian jantung, Dokter? Nah, kemudian yang kedua, Dok, untuk kasus emergensi yang tamponade jantung, Dokter, untuk di daerah misalnya EKG belum tersedia, Dok, apakah kita bisa menggunakan guide-nya, guidance-nya EKG atau tidak, dokter? Kalau gold standar ini kan biasanya kita dengan menggunakan USG, dok, atau echo, apakah bisa kita jadikan alternatif EKG, dokter, dengan melihat apa gelombang QRS-nya, dokter? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Dr. Robi. Jadi teman-teman harus bedakan, dia ada 3 parameter tadi yang kita kelompokkan. Ada efusi perikardial saja, ada dia itu impending tamponade jantung, ada yang dia tamponade gitu ya. Kalau misalnya dia dalam kondisi yang efusi perikat dan impending tamponade jantung gitu ya, itu nggak usah dilakukan tindakan dulu. Kalau misalnya kita adalah praktisi-praktisi yang berada di
lini awal, apakah dokter umum ataupun kita di bedah gitu ya, kita bisa observasi dulu. Tapi kalau misalnya kondisinya sudah tamponade jantung, tamponade jantung itu baik dia trauma ataupun non trauma, kalau kita mengacu kepada SKDI standar kompetensi dokter Indonesia yang terakhir gitu ya, itu dalam SKDI itu kardiak tamponade yang non trauma itu masuk kategori yang level kompetensi itu 3A sampai 3B. Ya, dia masuk ke dalam topik kegawat daruratan kardiovaskular. Nah, di sini artinya kalau dia itu masuk 3A 3B bagi seorang dokter umum gitu ya, jangan kita dokter bedah ya, dokter umum, itu dia kita bisa mengenai diagnosisnya, kemudian kita bisa menstabilisasi awal sampai kita bisa melakukan pertolongan awal life saving sesuai dengan kewenangan kita. Makanya kita bisa melakukan tindakan perikardiosintesis kah gitu ya. Kalau bedah mungkin kita punya kompetensi perikardiostomi ya. Nah, ini sesuai dengan ketersediaan juga sarana kita di tempat kita dan kondisi pasien gitu. Kalau kondisinya udah yang life threatening condition ya kita harus life saving cepat gitu ya. Kita lakukan tindakan perikardiosintesis atau ya subsequent perikardiostomi gitu. Tidak mesti kita melihat apakah dia trauma ataupun non trauma, asalkan dia tamponet aja gitu. Berarti kita udah masuk ke kompetensi kegawat daruratan kardiovaskular sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Namun untuk melakukan tindakan perikardiosintesis nggak bisa kita lakukan tidak menggunakan USG EKG guiding gitu. Karena EKG itu kan yang dinilai kan electricity-nya bukan menggambarkan organ jantungnya, organ jantungnya ya. Jadi kalau infusi itu kan bisa saja EKG-nya itu udah nggak kelihatan apa-apa lagi kan. Apalagi kalau misalnya infusinya udah banyak, udah kolaps itu gerakan jantungnya. Bisa jadi ya gelombang QRS-nya udah makin pendek-pendek gitu kan. Tidak bisa dijadikan sebagai guiding. Kalau guiding itu kan yang akan menuntun jarum kita, bukan guiding diagnostik ya. Kalau guiding tindakan kan dia akan menuntun jarum kita. Dengan adanya USG itu jarum kita itu bisa kelihatan di mana posisinya, itu maksudnya guiding, bukan mengguiding diagnostik gitu ya. Tapi mengguiding tindakan ya tentunya EKG tidak bisa gitu ya. Tapi kalau memang sudah jelas terbukti dia sebuah kardiak tamponade, kardiak tamponade dengan adanya flashback tadi gitu ya, teman-teman jelas dia hipotensi, jelas dia distensi vena jugular, kemudian suara nafasnya ada tapi suara jantungnya yang hilang gitu, ya udah kita lakukan aja tindakan perikardiosintesis dan lakukan secara hati-hati gitu. Karena kalau memang sudah seperti itu, distensinya udah hebat, apalagi dia sebuah proses efusi yang akut gitu ya, itu kemungkinan untuk terjadinya true negatif tadi itu lebih kurang, lebih jarang gitu. Yang true negatif tadi itu di mana jarum kita masuk caranya keluar itu seringnya pada kondisi-kondisi yang sudah kronik gitu ya. Sementara kalau kondisi yang akut pasti dia akan tetap terdrainase gitu melalui lumen yang kita gunakan sebagai perikardiosintesis kita. Jadi nggak harus mesti kita lakukan dengan USG guiding, Dr. Robi. Terima kasih dokter. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi dok, dengan waktu kita persilakan mungkin pada rekan residen yang lain, apakah ada pertanyaan lagi untuk dokter An? Izin bertanya dong. Iya lanjut dari rumah. Baik, terima kasih dokter. Izin bertanya, untuk kasus efusi perikard kalau kita di daerah kan kita sudah lakukan perikardiosintesis dokter. Kemudian setelah itu kita lakukan pemantauan dok. Nah, kapan kita lakukan ulang pemeriksaan ekokardiografi jika kita curiga ini ada suatu perikard berulang dokter? Terima kasih dok. Bersama dengan sifatnya drain dimanapun kita pasang, maka ketika kita ada pasang drain, kita akan pantau berkala gitu ya, dan kita akan keluarkan dulu semaksimal mungkin cairan-cairan yang terakumulasi agar organ-organ yang terhambat selama ini fungsinya bisa kembali berfungsi dengan bagus. Tentu kita lihat parameter hemodinamiknya seperti apa ya. Yang awalnya mungkin pasiennya mengalami hipotensi, kemudian tensinya kembali membaik, kemudian yang awalnya dia mengalami takikardi mulai kembali normal dari jantungnya. Yang mungkin awalnya dalam kondisi dia sudah mengalami LCOS atau low cardiac output syndrome berupa urinnya sedikit, udah mulai banyak lagi gitu ya.
Kemudian kalaupun dia di awalnya adalah mengalami shock kardiogenik, ya shock obstruktif, dan udah mulai kembali membaik secara klinis dan juga hemodinamiknya. Kita pertahankan dulu. Tentunya kita setelah kita melakukan perikardiosintesis, kita nggak akan langsung cabut. Biasanya ini kita kateter kita, bila memungkinkan kita pasang drain dulu di sana gitu ya. Kita aspirasi, dan kalau memangnya sekiranya aspirasinya sudah kering mendekati normal, mungkin sudah sekitar 15 mungkin sampai 50 cc per hari, hanya sudah sedikit, kita bisa evaluasi dengan echo lagi, kita lihat apakah masih ada cairannya atau sudah habis. Misalnya cairannya masih ada karena mungkin bisa jadi karena terlokulasi ya, loculated efusi perikard bisa saja, atau mungkin sudah terbentuk pemadatan atau clot-clot di sana. Walaupun sebenarnya untuk clot di eh, pada kondisi yang akut trauma ini sangat jarang untuk di efusi perikard. Biasanya dia karena adanya enzim di sana, daya tahannya untuk tetap menjadi darah yang encer lebih lama dibandingkan dengan di luar rongga-rongga lainnya. Jadi kalau misalnya seperti kita produksinya sudah berkurang, kita bisa lakukan echo, dokter Irma, atau USG ulang gitu. Tidak ada patokan waktu yang strict harus 2 hari, 3 hari tidak, tapi ketika dia udah mulai berkurang langsung kita echo. Kalau memang sebenarnya udah habis dan produksinya pun secara kualitatif bukan lagi darah yang hemoragik gitu ya, mungkin udah mengarah ke awalnya dia darah tapi sekarang udah serohemoragik dan bahkan mulai sudah seros, ya udah kalau udah minimal tinggal kita evaluasi echo, udah berkurang kita cabut gitu. Tapi kalau misalnya produksinya masih banyak ataupun dia sedikit tapi kualitasnya masih hemoragik, ya kita tetap pertahankan dulu. Dan justru kalau misalnya kita di daerah, kalau memang dia udah banyak, kita kan kalau memang ada fasilitas yang bisa dikirim ke teman-teman yang bergerak di jantung, apakah di kardio ataupun SPPD KKV ataupun BTKV, ya udah kita rujuk gitu. Rujuk pasien dengan efusi perikard berulang. Nah, inilah tempatnya kalau di efusi perikard berulang, tempatnya kita lakukan tindakan pericardial window tadi itu. Kita bikin window ke pleura pericardial, pleural window. Jadi si jantung bisa bebas nanti dari penumpukan cairan, dan penumpukan cairan kita tumpahkan semuanya ke rongga pleura. Kalau sekiranya masih lama. Tapi kalau misalnya udah kering dengan cepat, cabut aja ininya. Drainnya Dr. Irma. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Tadi satu lagi siapa ya selain Irma ya? Silakan kepada rekan residen yang masih ada pertanyaan. Izin bertanya, Dok. Bintang. Silakan Dokter Bintang. Iya. Eh, Jika di daerah kita melakukan perikardiosintesis, Dok. Terus nasib buruk itu menembus ke chamber jantung, Dok. Untuk di daerah apa yang harus kita lakukan, Dok? Oh, ini berdoa di Bintang. Ah, Tusuk. Tapi sebenarnya kan teman-teman lihat biasanya yang kita gunakan untuk perikardiosintesis itu kan jarum yang nomor berapa gitu ya. Kalau misalnya makanya yang kan teman-teman lakukan itu adalah kondisi-kondisi yang dia itu udah tamponan di jantung. Kalau misalnya infusi perikard yang banyak, yang masih stabil, ataupun dia impeding tamponet, maka lebih direkomendasikan kita melakukan perikardiostomi dibandingkan dengan kita melakukan perikardiosintesis. Karena itu memang langsung kita bisa melihatnya, kita bisa buka perikardiumnya, kita bisa masukin drain yang lebih besar di sana nantinya dibandingkan kita melakukan perikardiosintesis. Tapi kalau dalam kondisi dia itu adalah tamponade jantung, itu sebenarnya teman-teman bisa lihat di echo-echo ini semuanya. Ya, sedikit saja jarum kita itu masuk ke rongga perikardiumnya, itu darahnya akan tersedot gitu. Jadi sangat-sangat tidak mungkin kita bisa mencederai jantung. Mungkin saja kita mencederai jantung kalau sekiranya teman-teman habis melakukan habis puncture gitu, puncture, kemudian jarum yang tajamnya masih di dalam gitu. Makanya ketika darah itu udah keluar, yang bagian jarum yang tajam langsung dicabut keluar, biarkan oboke kita yang tertinggal di dalam untuk mendrainasenya. Jadi jangan biarkan jarum yang paling sering itu yang kejadian kenapa bisa laserasi jantungnya, karena dia dilakukan perikardiosintesis, jarum yang tajam itu masih tetap bertahan di sana di dalam rongga perikardium. Begitu efusi perikardnya dirilis, jantungnya mengembang, ya jantungnya ketusuk sama ininya ujung needle-nya gitu.
Jadi strateginya ketika melakukan perikardiosintesis pada efusi perikardium, ketika jarum kita masuk dan darah teraspirasi, segera jarumnya ditarik, tinggalkan aboketnya. Itu kalau yang tamponet, sangat-sangat jarang sebenarnya tamponet bisa mencederai, kecuali kalau kita lupa mencabut yang jarum yang tajamnya, dan paling sering itu yang kejadian. Tapi kalau memang ya apesnya eh, jarumnya laserasi jantungnya karena sesuatu dengan lain hal, dan ini dibuktikan tentunya dengan darah yang makin banyak keluar, kemudian tensinya makin turun, ya obatnya harus diopen, bintang harus dibuka dan harus kita cari gitu. Dan tentunya kalau laserasi jantung itu kan teman-teman diajarkan kan di DSTC kan bagaimana cara menjahit jantung kan. Teman-teman kalau memang sekiranya seperti itu, buka aja torakotomi anterior seperti yang diajarkan di DSTC. Buka torakotomi anterior, kemudian dibuka pleuranya, cari laserasinya, ya udah jahit ininya jantungnya. Di DSTC diajarkan kan, yang udah DSTC siapa? Diajarkan kan untuk ini, untuk repair jantung kan, jahit jantung kan. Walaupun dalam kondisi-kondisi yang sudah berat seperti itu ya kita bekerja dengan waktu gitu. Itu bintang. Iya dok. Ya mungkin satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan residen. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin dok. Ya dok, Ya. silakan. Tadi dijelaskan tentang subsipoid perikardiotomi dok. Itu untuk apakah apakah ada kontraindikasi untuk melakukan tindakan ini? Lalu juga untuk penilaian keberhasilan tindakannya dan follow up pasiennya bagaimana dok? Terima kasih dok. Sebenarnya kalau kondisinya udah life threatening ya, life saving, itu kan kita hampir tidak ada kontraindikasi mutlak ya. Walaupun di sana ada abses, sekalipun ada apa gitu ya, harus kita akses dari sana gitu ya. Karena kalau memang kondisinya adalah life saving gitu. Tapi kalau ada opsi-opsi yang lain, misalnya kalau kita misalnya dalam kondisi efusi perikard saja, ataupun dia impeding pulmonary saja gitu ya, kita bisa menggeser dari subsequent perikardiostomi ke arah torakotomi anterior. Bisa kita lakukan pembukaan perikardium atau window dari sana. Jadi nggak mesti dari subsifoid. Tapi kalau life saving, dia ada kontraindikasi yang mutlak absolut di sana. Bisa kita kerjakan saja. Kemudian yang follow up-nya hampir sama dengan yang ditanyakan Irma tadi. Ketika teman-teman sudah melakukan tindakan perikardiostomi, kita tinggalkan drain di sana, bisa kita menggunakan NGT. Bisa menggunakan NGT. Kemudian kita bisa rawat luka seperti biasa. Lukanya ditutup habis saja, nggak ada yang ditinggalkan, bukan dirawat terbuka, tapi tetap dijahit, ditutup seperti kita melakukan luka biasa. Kita tinggalkan drain seperti kita meninggalkan drain pada saat kita melakukan operasi biasa. Jadi nanti kita tinggal pantau drainnya. Kalau drainnya udah berkurang, kita echo. Dari echo-nya udah minimal, kita cabut. Tapi kalau dari echo-nya ternyata dia lokulitis dan segala macamnya, ya kita harus memikirkan untuk pertimbangan yang lebih advance. Apakah dirujuk ke BTKV, atau ya kalau di tempat kita nggak memungkinkan, ya teman-teman lakukan torakotomi anterior, buka perikardiumnya dari sisi torakotomi anterior. Terus kan? Baik dok, terima kasih dok. Ya dokter, mungkin udah 7:30 juga dokter. Ingat Ya, waktu, oke. mungkin kita akhiri untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak kepada Dokter Aan untuk memberikan kesempatan waktunya untuk sharing dengan kita semua. Semoga menjadi amal jariah untuk dokter. Juga kepada rekan-rekan residen semua, insya Allah menjadi bekal untuk kita semua untuk pelayanan nanti. Mungkin izin dokter, izin saya tutup dok untuk pagi ini. Terima kasih banyak dokter untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky, teman-teman semua. Dokter Terima Aan, kasih. makasih ya. Terima kasih dok. Ya, makasih. Izin dokter, mungkin apakah ada kata-kata mungkin dari Dr. Rizky dok untuk penutup dok? Oh, enggak ada. Cukup Dokter Sarul Ramadan. Terima kasih ya. Terima kasih Dokter Aan Terima ya. Terima kasih dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.